Udah tahu penjaraan Arab, pertama kali di penjara tuh di Arab. Udah tahu penjaraan Arab, udah tahu penjaraan Taiwan, udah tahu penjaraan Abu Dhabi. Iya, 3 kali aku tuh di penjara tuh teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Masih melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Saya masih ada di Lai Chi Kok Park, ngadem di sini ya teman-teman. Tidak ada acara apa-apa karena saya sedang nganggur di agensi ya teman-teman. Jadi ya acaranya cuman sharing-sharing berbagi pengalaman saya aja ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan. Terima kasih buat yang selalu setia menemani aku, setia menonton semua video-video aku. Terima kasih banyak. Dan untuk semua yang sudah berkunjung di channel aku, barangkali aku telat ya, belum bisa berkunjung balik, harap sabar aja ya. Aku pasti berkunjung balik. Dari kemarin aku lagi nggak enak badan nih teman-teman. Memang tadi pagi ya dicek itu tes swab itu memang garisnya 2 ya teman-teman, tapi aku nggak tahu corona atau flu biasa ya, karena kan namanya alat ya, kadang-kadang flu biasa pun kalau di tes swab itu garisnya 2. Yang aku rasakan dari kemarin sih pusing ya, kemudian badan meriang, tenggorokan sakit, bukan sakit ya, kering gitu, terus jadinya kan karena tenggorokannya kering batuk-batuk. Udah minum obat sih sebenarnya, dan ini juga mungkin suaraku agak itu ya, kayak orang pilek gitu teman-teman, gak enak badan sebenarnya. Cuman aku berusaha biasa aja gitu, dari pagi juga udah ke pasar, padahal kan banyak teman-teman yang lain ya. Aku bilang aku aja yang belanja gitu, karena aku tuh nggak mau sakit gitu, jadi aku berusaha biasa aja gitu, aktivitas seperti biasanya. Nah ini tuh di Lai Chi Kok Park ini banyak sekali fasilitasnya ya. Ini adalah kayak stadion mini gitu ya, mini stadion. Di sini banyak juga orang-orang Indonesia. Dan di depan saya itu seperti taman, tapi bentuknya itu seperti taman pada zaman kerajaan gitu loh teman-teman. Aku tuh sampai sekarang kalau ketemu polisi tuh masih gemeter gitu ke bawah-bawah. Karena aku tuh ya teman-teman, udah tahu penjaraan Arab, pertama kali di penjara tuh di Arab. Udah tahu penjaraan Arab, udah tahu penjaraan Taiwan, udah tahu penjaraan Abu Dhabi. Iya, 3 kali aku tuh di penjara tuh teman-teman. Tapi ya di penjaranya tuh bukan karena jualan narkoba, atau bukan karena mencuri, bukan karena perbuatan-perbuatan kriminal ya. Waktu aku di Arab itu pertama kali aku di penjara itu karena aku kerja 3 tahun, yang setahun udah digaji, yang 2 tahun belum digaji. Aku kabur. Nah kaburnya maksudnya mau ke kedutaan Indonesia, tapi karena di sana kan kita nggak boleh naik taksi sendirian ya, berdua saja sama supir taksi itu nggak boleh, disangkanya pacaran. Akhirnya sama polisi dibawa. Aku bilang aku lagi nyari kedutaan, bukan lagi pacaran. Karena memang banyak orang Indonesia yang kumpul kebo sama supir taksi di sana, orang India, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Nah di situ aku tuh akhirnya aku dibantu, gajiku kena semua. Tapi aku di penjara tuh cukup lama ya, 3 bulan kalau nggak salah. Ya di sana di penjaraan Arab tuh teman-teman, ya Allah pada lesbian. Kalau yang nggak lesbian dijauhin, banyak yang pura-pura kesurupan. Terus pokoknya kenangan nyentrik lah. Nah kalau yang di Taiwan itu aku memang salah, aku memang kabur. Kalau yang di Taiwan itu aku kabur, tapi nggak lama, 7 bulan ketangkep loh teman-teman. Terus di penjara, di penjaranya tuh berapa lama ya? Kayaknya sih 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu. Dan aku tuh inget banget, aku tuh ya dibesuk. Waktu aku di penjara itu dibesuk sama komunitas Cirebon, grup komunitas Cirebon. Terima kasih ya, sampai sekarang aku masih inget terus loh. Nah tetapi ada juga yang temen punya utang sama aku karena akunya udah ketangkep nggak bayar. Padahal waktu itu aku posisinya butuh banget itu, yang nggak bayar. Aku inget terus itu orang satu kabupaten, dia orang Cirebon tapi agak jauh sih. Nah waktu aku di Arab juga tuh inget aku tuh orang Pleret. Hai orang Pleret, dia punya utang sama aku tiket. Kalau aku nggak beliin tiket dia nggak bisa pulang, tapi sampai sekarang nggak mau bayar. Aku udah datengin rumahnya, ketemu, tapi aku belum sempet nagih. Dianya udah ngomong duluan.
Nok jangan lagi ya katanya, suami Yayunya kerjanya cuman tahlilan, dapatnya berkat doang, ada yang bayar gitu. Terus nggak tahu anak dia atau betulan ya, banyak banget anak kecil di situ tuh anaknya Mimi masih kecil-kecil kayak gitu. Dan itu banyak anak kecil di situnya, nggak tahu anak dia atau bukan, katanya anak dia 5 masih kecil-kecil. Nah yang bikin aku nggak tega tuh, dia tuh kan di sebelahnya ada tetangganya warungan ya, dia bilang utang dulu ya teh botolnya, aku lagi nggak punya duit, ada tamu katanya gitu ya, maksudnya ngasih teh botol buat aku gitu. Terus jadi aku tuh mau nagih tuh kan dari rumah tuh ya, udah muter-muter nyari rumah dia, pas ketemu tuh dia denger dia ngomong gitu ya, ngutang teh botol sama tetangganya, aku mau nagih tuh nggak jadi, malah kayak ya Allah anaknya masih kecil-kecil gitu. Terus ya lagian kalau aku nagih juga memang nggak bakalan dikasih sih, kalau memang nggak ada duitnya mau bayar pakai apa. Tapi waktu itu dia kayak orang iya gitu, nanya-nanya jalan kalau mau ke rumahku gimana, katanya dia juga mau berangkat lagi, nanti berangkat laginya bareng ya, kata dia gitu. Ya waktu itu belum zamannya HP sih ya. Ya kayak gitulah teman-teman. Di penjaraan Arab itu banyak banget maling, aku berapa kali uangku hilang waktu aku lagi sakit, padahal uang itu udah aku taruh di kaos kaki, udah aku iketin di tali BH, tetap aja bisa diambil itu maling. Karena akunya kan habis lagi sakit kepala, minum obat, mungkin dia tahu ya, berarti kan malingnya ya orang deket kan, dia tahu aku habis minum obat nggak bakalan terbangun, mungkin uangku hilang. Pokoknya aku itu belum mengikhlaskan siapapun yang mencuri, yang utang gak bayar, yang kebaikan aku disalahgunakan, aku tuh gak bakalan mengikhlaskan. Biarin buat tabungan nanti di akhirat aku tagih ya. Aku inget terus itu ceramahnya Ustadz Abdul Somad, kalau kita hutang gak bayar, nanti di akhirat itu kebaikan kita itu buat orang itu. Kalau kita gak punya kebaikan, nanti dosa orang itu kita yang tanggung. Jadi jangan dikira di dunia lepas terus bebas udah selesai masalah ya. Ya akhirat nanti aku tagih. Nah teman-teman, di dekatnya Lai Cikok Park itu atau Taman Lai Cikok, saya biasanya beli nasinya di pasarnya. Nah di pasar itu ada tangga, kemudian kita naik ke lantai 2. Nah di sini nih teman-teman, hanya dengan $20 kita bisa mendapatkan satu kotak nasi dengan lauknya bisa sampai 3 atau 5 macam. Dan kita bisa memilih lauknya apa-apa saja yang kita inginkan. Dan penjualnya itu karena yang beli kebanyakan orang Indonesia, memasaknya itu pedes-pedes gitu. Pokoknya cocok deh dengan lidah Indonesia. Nah ini nih teman-teman, dengan $20 kita bisa membeli satu kotak nasi. Nasinya masih panas, lauknya juga saya memilih daging sapi, ikannya satu potong gede banget, sama tumis kangkung. Dan teman saya juga hampir sama, daging sapi sama ikan, kemudian sayurnya beda ya, dia memilihnya sayur toge kuning. Saya juga tadi beli kerupuk dan juga beli buah-buahan. Lihatlah teman-teman, kenyang banget ini, makan segini aja daripada di toko Indo ya. $20, nasinya kadang-kadang sudah basi dan lauknya sedikit banget. Kalau ini murah meriah banget teman-teman. Baiklah, vlognya untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.